Malam itu, rumahku terang, tapi hatiku gelap. Suamiku berlayar ribuan kilometer, mencari nafkah untukku, dan aku justru mengkhianatinya di rumah yang dia bangun dengan pria yang bahkan tidak benar-benar mencintaiku. Assalamualaikum. Semoga kalian tidak pernah berada di posisi di mana kesepian lebih kuat daripada kesetiaan. Karena dalam cerita ini, kita akan melihat bagaimana sebuah rumah tangga bisa hancur, bukan karena kurang cinta, tapi karena kurang kehadiran. Alia, dari luar hidupnya sempurna. Rumah 2 lantai, mobil di garasi, suami mapan seorang nahkoda kapal pesiar. Tetangga sering berkata, "Kamu beruntung ya." Alia hanya tersenyum, karena mereka tidak tahu bahwa di dalam rumah itu hanya ada 2 suara, jam dinding dan kesepian. Fajar, pria yang dulu membuat Alia jatuh cinta. Dia baik, setia, bertanggung jawab. Tapi pekerjaannya mengambil semuanya. Waktunya, kehadirannya, dan perlahan kehangatan rumah tangga. "Maaf ya, aku belum bisa pulang." Suara Fajar terdengar dari seberang lautan. Alia menahan tangis. "Iya, aku ngerti. Padahal yang dia butuhkan bukan uang, tapi pelukan." Hari demi hari, Alia mulai berubah. Dia lebih sering keluar rumah, lebih sering mencari keramaian, karena kesepian lebih menakutkan dari kebisingan. Kafe itu awalnya hanya tempat biasa, sampai dia melihatnya. Dika, mahasiswa, gaya rapi, percaya diri, dan penuh perhatian. Sendirian, Alia menoleh. Dika tersenyum, dan saat itu sesuatu dimulai. Dika berbeda. Dia mendengar, dia memperhatikan, dia memuji. Hal-hal kecil yang sudah lama tidak Alia rasakan. "Kamu cantik, tapi kelihatan kesepian." Kalimat itu menembus pertahanan Alia. Hari demi hari, mereka semakin dekat. Chat setiap malam, telepon diam-diam, pertemuan yang semakin sering. Alia tahu ini salah, tapi dia tidak berhenti. Di balik semua itu, Dika punya tujuan. Dia butuh uang untuk gaya hidup, untuk tampil keren, untuk diakui. Dan Alia adalah kesempatan. Malam itu, semua berubah. Tidak ada lagi batas, tidak ada lagi alasan. Hanya kesalahan yang disadari, tapi tetap dilakukan. Setelah itu, tidak ada jalan kembali. Alia hidup dalam 2 dunia, istri setia dan wanita yang mengkhianat. "Sayang, aku lagi butuh uang." Awalnya kecil, lalu besar, lalu semakin besar. Dan Alia terus memberi. Setiap uang keluar, ada kebohongan baru. Setiap pertemuan, ada dosa baru. Dan semua itu menunggu waktu untuk meledak. Pintu rumah terbuka tanpa suara. Fajar berdiri di sana, melihat semuanya, tanpa kata, tanpa emosi, hanya kekecewaan. Fajar tidak marah, dia hanya berkata pelan, "Aku kira rumah ini aman." Kalimat itu menghancurkan Alia. Fajar pergi, Dika juga pergi. Saat uang habis, saat Alia tidak lagi berguna, Alia kembali sendiri. Tapi kali ini dengan luka dan penyesalan yang tidak bisa diperbaiki. Kadang kehilangan tidak datang satu persatu, tapi sekaligus saat kita membuat satu kesalahan yang terlalu besar. Aku pikir kehilangan suami adalah hal paling menyakitkan, tapi aku salah. Yang paling menyakitkan adalah saat aku sadar aku kehilangan segalanya untuk seseorang yang bahkan tidak pernah benar-benar mencintaiku. Rumah itu masih sama, dindingnya masih berdiri, lampunya masih menyala, perabotannya masih lengkap, tapi tidak ada lagi rumah di dalamnya. Alia duduk di ruang tamu, sendiri, sunyi, lebih sunyi dari sebelumnya. Karena kali ini, kesetiaan datang bersama penyesalan. Alia mencoba menghubungi Fajar.
Sekali, 2 kali, puluhan kali. Tidak ada jawaban. Pesannya hanya centang satu. Seolah dirinya sudah benar-benar dihapus dari hidup Fajar. Aku cuma mau jelasin, aku masih sayang kamu. Tapi semua itu sudah tidak berarti lagi. Alia mencoba mencari Dika. Datang ke kafe tempat biasa mereka bertemu. Tapi Dika tidak ada. Nomornya tidak aktif. Chat tidak dibalas. Dan akhirnya Alia tahu dia ditinggalkan. Dika hanya datang saat ada uang dan pergi saat semuanya habis. Masalah belum selesai. Tabungan mulai habis. Transfer demi transfer yang dulu diberikan pada Dika sekarang menjadi beban. Tagihan menumpuk. Dan untuk pertama kalinya, Alia merasakan takut. Mobil dijual. Barang-barang mulai dilepas. Rumah hampir tidak bisa dipertahankan. Alia yang dulu hidup nyaman, sekarang harus menghitung uang untuk makan. Alia duduk di lantai, memegang amplop tagihan. Tangannya gemetar. Air matanya jatuh. Dan tidak ada siapa-siapa yang datang menolong. Tetangga mulai bicara, teman-teman mulai menjauh. Semua tahu tentang perselingkuhan itu. Dan sekarang, Alia tidak hanya kehilangan suami, tapi juga harga dirinya. Alia terpaksa pindah ke tempat kecil, sederhana, jauh dari kehidupan lamanya. Dan disitulah dia mulai hidup dari nol. Suatu hari, Alia melihat seseorang di jalan. Dika. Alia mendekat dengan emosi yang tertahan. "Kenapa kamu pergi?" Dika tersenyum tipis. Jawabannya menghancurkan segalanya. "Kamu pikir aku beneran cinta sama kamu? Aku cuma butuh kamu. Aku cuma butuh uang kamu." Kalimat itu seperti pisau yang menancap tanpa ampun. Alia terdiam. Tidak bisa marah, tidak bisa menangis. Karena semuanya sudah jelas. Saat Alia jatuh, kehidupan mulai berbalik. Dika mulai kehilangan segalanya. Teman-temannya menjauh, gaya hidupnya runtuh, dan masalah mulai datang. Kadang, karma tidak datang langsung, tapi saat datang, ia mengambil semuanya, tanpa sisa. Aku pernah punya segalanya, suami yang setia, rumah yang hangat, hidup yang cukup. Dan aku menghancurkan semuanya dengan tanganku sendiri. Sekarang, yang tersisa hanya satu hal, penyesalan yang tidak bisa diperbaiki. Hari-hari Alia berjalan tanpa warna. Bangun pagi, bekerja seadanya, pulang ke kamar kecil, dan tidur dengan pikiran penuh masa lalu. Tidak ada lagi kemewahan, tidak ada lagi perhatian, tidak ada lagi siapa-siapa, hanya dirinya dan kesalahannya. Suatu hari, Alia mendengar kabar. Fajar sudah tidak lagi sendiri. Dia menikah lagi dengan wanita sederhana yang setia menunggunya dan tidak pernah mengkhianatinya. Alia terdiam. Dadanya sesak, tapi dia sadar dia tidak punya hak untuk marah. Itu harusnya aku, tapi aku sendiri yang menghancurkannya. Di sisi lain, Dika mulai merasakan akibat dari hidupnya. Utang menumpuk, teman menjauh, tidak ada lagi yang bisa dimanfaatkan. Suatu malam, dia diusir dari tempat tinggalnya. Dan untuk pertama kalinya, dia benar-benar sendirian. Takdir mempertemukan mereka lagi. Alia melihat Dika di pinggir jalan. Tidak seperti dulu, tidak rapi, tidak percaya diri, tidak berkelas. Hanya seorang pria yang kehilangan segalanya. Dika menatap Alia dengan mata penuh penyesalan. "Alia, maafin aku." Alia diam, tidak marah, tidak menangis, hanya menatap. "Kamu gak menghancurkan aku yang menghancurkan diriku sendiri.
saat percaya sama orang yang salah. Dika menangis. Untuk pertama kalinya, dia merasakan apa yang dulu dia lakukan. Ditinggalkan, tidak dianggap, dan tidak punya siapa-siapa. Alia hanya berjalan pergi, tanpa menoleh. Karena kali ini, dia tidak lagi lemah. Hari demi hari, Alia mulai berubah. Bukan jadi sempurna, tapi belajar menerima. Dia mulai bekerja lebih keras, mulai membantu orang lain, mulai memperbaiki dirinya, walaupun masa lalu tidak bisa dihapus. Suatu sore, Alia duduk sendiri, melihat langit senja. Dan akhirnya, dia tersenyum. Bukan karena bahagia, tapi karena dia sudah berhenti melawan kenyataan.